Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh keluarga Islam di mana berada yang kami hormati, semoga selalu mendapat ridha Allah dan syafaat Rasulullah, dilebihkan dari kodratnya, diberi ilmu laduni, diberi ilmu hijab, menjadi orang-orang yang tertuntun, selalu mendapat rahman rahim Allah dunia akhirat. Al-Fatihah. Ini kita ingin menyampaikan pesan dari Eyang Bonang. Bentuknya adalah bab tanggung jawab. Yang pertama, antara Rasul dan umatnya. Jadi tanggung jawab Rasul terhadap umatnya itu sangat berlebih-lebihan, bertanggung jawab tentang kehidupan dunia maupun tentang kehidupan akhirat. Semuanya itu adalah tanggung jawab Rasulnya. Maka kita harus selalu mendekatkan diri kepada Rasul-Rasul Allah, itu intinya di situ. Tapi kadang-kadang kita lupa bagaimana cara mendekatkan diri kepada Rasul-Rasul kita. Intinya kita harus selalu bersolawat dengan Rasul Muhammad, selalu membaca kisah-kisah perjalanannya dalam bentuk perjanjian dan seterusnya. Itu penting. Sebab apa? Untuk mendekatkan diri supaya kita itu diakui oleh keluarga Rasul. Nah, kita berharap diakui menjadi keluarga Rasul, tapi Rasul tidak mengakui, kita kan akan hancur. Maka kita selalu siang malam mendekatkan diri supaya diakui keluarga Rasul. Intinya seperti itu. Kita harus hati-hati antara Nabi dan kaumnya. Kita kan juga punya Nabi, punya Rasul, punya Nabi. Suatu contoh, kalau kita itu tidak dekat dengan nabi-nabi yang sudah ada, terus kita tidak selalu salam nabi-nabi yang sudah ada. Padahal nabi kan posisinya juga sangat tinggi. Sebenarnya antara nabi dan rasul itu perbedaannya cuma sedikit. Posisi kehidupannya dalam posisi kederajatannya itu kadang-kadang sama. Cuma dia berhak menyampaikan sebagai penyampai risalah, nabi sebagai penerus. Dan semuanya juga mempunyai tanggung jawab. Kalau Rasul itu tanggung jawab terhadap umatnya, tapi kalau Nabi tanggung jawab terhadap kaumnya. Jadi semuanya tugasnya sama dalam bentuk posisi yang sama. Cuma ada sedikit perbedaan, bentuknya seperti itu. Terus antara wali dan ulamanya. Wali dan ulamanya itu kan harus dekat juga. Berarti kehidupan ulama yang ada itu adalah menjadi tanggung jawab wali. Nah terus ulamanya sendiri tidak percaya atas kewaliannya. Nah terus posisinya bagaimana? Malah kadang-kadang wali dilecehkan. Itu hanya dia. Yang penting teman-teman kita semua jangan sampai terjadi seperti itu. Kita harus selalu birrul walidain, kesana kemari, selalu sering ziarah, sering mohon petunjuk, wasilah wali-wali luwah. Itu kita mengambil jalan yang seperti itu saja. Kita tidak berani melecehkan derajat kewalian yang sudah diberikan oleh Allah. Kita harus patuh. Intinya di situ. Kita tidak boleh dalam bentuk-bentuk yang seperti itu. Kita selalu birrul walidain, kedua orang tua, dan selanjutnya kepada guru-guru mursyid, wali-wali luwah, nabi-nabi Allah, sampai rasul-rasul Allah. Kita selalu birrul walidain.
mendekatkan diri supaya kita mendapat Rahman Rahim Allah yang sebenarnya. Ya Rahman Rahim mudah ngomong, tapi apa yang harus kita resep, yang apa yang kita jalankan, apa resepnya kita harus tahu. Ngomong gampang, tapi dalam proses perjalanannya kita harus tahu. Selanjutnya Ustadz dan santrinya. Ustadz dan santrinya itu sebenarnya kan kita juga harus erat. Kita jadi ustadz intinya ya juga harus tahu diri. Terus santrinya juga harus tahu diri. Jadi kedua-duanya itu hubungannya harus erat. Kita sebagai santri, kita sebagai ustadz itu harus ada ikatan. Kalau kita tidak ada ikatan antara ustadz dan santrinya, kita akan kacau. Perjalanan agama akan pincang, intinya di situ. Selanjutnya itu adalah guru dan muridnya. Sebenarnya guru dan murid itu adalah tanggung jawab dunia akhirat. Maka di sini ada ikatan yang sangat kuat antara guru dan murid. Tersesatnya murid adalah tanggung jawab guru. Itu aslinya. Jadi tersesatnya murid di alam akhirat itu menjadi tanggung jawab guru. Mau tidak mau harus jadi tanggung jawab guru. Maka yang namanya guru itu adalah menjadi tuntunan urusan dunia maupun tuntunan urusan akhirat. Sebab dia adalah sebagai pimpinan. Murid tersesat menjadi tanggung jawab, biarpun itu yang bentuknya kayak apa, tetap menjadi tanggung jawab dia. Sebab yang memberi tuntunan mulai hidup sampai matinya. Maka di dalam ajaran sini sangat ketat antara guru dan murid. Sebab murid kalau nanti perjalanannya rusak, itu akan menyesatkan guru juga. Guru bisa disesatkan murid, dan guru juga bisa menyesatkan murid atau murid menyesatkan guru. Itu guru-guru yang istilahnya tidak sinkron di dalam perjalanannya. Makanya ada rumus, murid dia adalah ingkar dengan perjalanan guru, ya harus dikeluarkan dari bentuk sifat antara guru dan murid, sebab nanti di sana akan menjadi beban. Daripada jadi guru dibebani murid, sebelum terjadi hari akhir harus dikeluarkan. Intinya di situ, itu sangat penting. Diberi peringatan 1, 2, 3, dia tidak sadar, lebih baik dikeluarkan, jangan jadi muridnya. Sebab kalau masih diakui jadi murid yang besok menjadi beban di sana, memberatkan perjalanan guru dan teman-temannya di sana. Itu sudah rumus, pasti. Maka teman-teman kita kalau sudah tidak bisa diatur ya keluar, supaya besok tidak menjadi beban guru dan teman-temannya. Intinya di situ. Ini sebenarnya rumus penting dari Eyang Sunan Bonang ini. Sebab perjalanan kita harus tahu, semuanya harus sadar diri. Dan kita jadi guru harus tanggung jawab. Urusan dunia pun dalam bentuk apapun, tanggung jawab kita. Besok di akhirat juga menjadi tanggung jawab kita. Makanya setiap kematian kita juga mempunyai rumus tersendiri. Didoakan dalam bentuk tersendiri. Itu adalah teman kita, itu siswa kita. Harus menjadi orang yang tertuntun, jangan sampai kena siksa kubur dan seterusnya. Sampai diperjuangi siang malam teman-teman kita yang sudah menjadi kehidupan akhirat, selalu didoakan setiap waktu, setiap Jumat. Buat apa? Karena itu tanggung jawab kita menjadi teman-teman kita semua. Selalu setiap hari Jumat didoakan dan seterusnya. Itu karena apa?
merasa kita itu punya tanggung jawab, tidak seperti yang lain. Nah ini pesan Sunan Bonang ternyata bentuknya seperti itu. Kita harus tanggung jawab dunia akhirat. Makanya kalau diperingatkan berulang-ulang dia masih bentuknya tidak ada perubahan, keluar, jangan menjadi murid di sini. Sebab apa? Nanti teman kita termasuk guru-gurunya dibebani orang yang berakhlak busuk, intinya seperti itu. Jangan sampai terjadi. Semoga teman-teman kita menjadi orang-orang yang tertuntun. Jangan menjadi orang-orang yang akhlaknya busuk, mempunyai perilaku busuk, jangan sampai. Lebih baik keluar daripada menjadi beban teman-teman dan menjadi beban guru, intinya di situ. Ini selanjutnya pesan yang dari Sunan Bonang ini sangat penting. Terus antara orang tua dan keluarganya. Kita sebagai orang tua semuanya besok akan menjadi tanggung jawab seperti itu. Bertanggung jawab atas keturunannya. Jangan sampai keturunan kita itu menjadi orang yang hancur, intinya di situ. Tanggung jawab. Sebab kehancuran keturunan, nama kita akan selalu hancur, selalu dibawa-bawa terus. Anak siapa, keturunan siapa, ahli waris siapa, itu selalu tertanam. Maka kita harus bisa membina bagaimana keturunan kita jangan sampai rusak. Selalu siang malam dibentuk, jangan sampai terjadi kerusakan di dalam rumah tangga, mempertahankan keturunan supaya jangan sampai rusak. Maka selalu dituntun dalam arah kebaikan. Sebab keturunan yang rusak itu akan berpengaruh kita di alam abadi. Intinya di situ. Biarpun kita berbuat baik, keturunan kita akhlaknya rusak, akan mengganggu kehidupan kita di alam abadi. Sebenarnya kehidupan keturunan itu harus lebih baik daripada aslinya. Itu malah nanti di alam sana bisa tertuntun. Kalau kita menjadi orang baik, keturunannya belakangnya malah rusak, itu akan merusak citra dunia maupun akhirat. Itu akan rusak, menurun prestasinya. Bisa-bisa kita masuk neraka karena keturunan. Banyak contoh seperti itu. Cuma kita semua kan belum mencapai tingkatan tersebut. Maka siang malam belajarlah menjadi tingkatan peringkat-peringkat yang tinggi, jangan sebatas bentuknya seperti ini. Kita harus mencapai tingkatan melihat alam ke alam, biar bisa praktek. Lo ini lo contohnya, ini lo contohnya. Karena kita sudah praktek di alam sana, yakinnya menjadi tertanam, tidak sebatas yakin. Terus yang terakhir, apa Mbak? Antara bos dan karyawan ya. Intinya kita hidup di muka bumi ini seumpama diberi fasilitas menjadi orang-orang yang istilahnya berharga, menjadi pimpinan atau bos-bos perusahaan, kita harus hati-hati. Sebab orang-orang yang di bawah kita itu memerlukan tanggung jawab yang berat. Biarpun itu bentuknya urusan dunia, besok pun akan dituntut urusan akhirat. Intinya para pembesar-pembesar kita, semoga terhadap karyawannya tidak semena-mena. Sebab apa? Besok akan menjadi tanggung jawab kita di sana juga. Intinya di situ. Kadang-kadang antara atasan dan bawahan itu seolah-olah melecehkan. Itu sangat tidak dibenarkan menurut pesan dari Eyang Sunan Bonang. Sebab apa? Kita hidup mempunyai derajat yang sama. Hanya perbedaan urusan dunia kadang-kadang menjadi pembatas. Itu adalah salah.
sebenarnya kita hidup di dunia maupun di akhirat itu mempunyai derajat yang sama, mempunyai hak yang sama. Jadi kita melakukan antara bos dan karyawan, jangan sampai ada bentuk kesenjangan atau perbedaan, sebab kita hidup mempunyai hak yang sama. Itu intinya pesan-pesan dari Eyang Sunan Bonang. Semoga ada yang bermanfaat bagi kita semua. Perjalanan demi perjalanan kita menyesuaikan dengan pesan Eyang Guru Mursyid, yaitu adalah Eyang Sunan Bonang. Semoga bermanfaat bagi pemikiran-pemikiran kita ke depan menjadi orang yang baik. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.